Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama saya, Bang Tekso di sini. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, hari ini hari Sabtu ceria ya. Kita akan bahas apa? Dan alhamdulillah saya ada servisan masuk yang memang sering saya tunggu-tunggu. Apakah HP ini tuh sudah mulai ada yang nyervis? Karena digadang-gadang HP ini itu HP penyempurna Poco X3 Pro. Dulu kan kalau sering saya dapati kan Poco X3 Pro itu matot ya, dan itu masalahnya di RAM CPU. Nah, keluarlah HP ini untuk penyempurnaan di seri Poco X3 Pro. HP apa itu? Sudah bisa ditebak? Alhamdulillah ada servisan masuk Poco X5 Pro. Wow, amazing. Jadi HP ini itu dinobatkan sebagai penerus X3 Pro, penyempurnaan X3 Pro yang sebelumnya itu sering terjadi matot yang disebabkan rata-rata RAM CPU permasalahannya. Setelah coba dianalisa ternyata efek dari double deck, yaitu penumpukan dua IC menjadi satu di bawah CPU di atas RAM. Itu yang sering terjadi, yang sering dialami untuk Poco X3 Pro. Nah, ini penerusnya Poco X5 Pro ini sudah dikonsep untuk penyempurnaan antara RAM dan CPU sudah dipisah, sudah diceraikan supaya tidak nyatu lagi, supaya jalan hidup sendiri-sendiri. Ya, jadi karena pemisahan itulah saya itu baru ini ya dapat Poco X5 Pro yang bikin saya itu penasaran ya, pengen bongkar dalemannya apakah memang betul antara RAM dan CPU-nya udah dipisah. Baru kali ini dapatnya. Sudah nunggu dari tahun lalu, sejak ini dirilis tahun 2023 kalau tidak salah ya, awal-awal tahun itu. Tapi kok nggak ada yang nyerpis, dapat juga Poco X5 Pro. Nah, kira-kira ini kenapa nih? Jadi ini saya terima keadaannya mati total ya. Bilang pemilik itu sebelumnya mati total itu nggak terjadi jatuh, nggak terjadi masuk air. Intinya tuh tiba-tiba aja mati. Lalu coba dicas, nggak mau. Coba dinyalakan, nggak mau. Dan ini kondisinya sudah semingguan kondisi mati ya. Kita akan bahas apa penyebabnya. Apakah masih sama RAM CPU? Saya juga nggak tahu ya. Karena saya baru pertama kali ini nyerpis, dapat servisan Poco X5 Pro. Nah, langsung aja ya kita akan bahas HP ini. Penerus X3 Pro 5G. Ini sudah 5G nih. Oke, di depan kita ini ada servisan masuk ya. HP Poco X5 5G. Nah, di sini ada keterangan 5G-nya ya. Jadi datang dalam keadaan mati total. Saya tanyakan kronologinya karena apa masuk air atau jatuh. Bilang pemilik tidak terjadi jatuh, masuk air. Intinya tiba-tiba mati ya. Nah, ini HP belum lama ya. Mungkin setahun lebih atau kurang dari 2 tahun lah ini HP dirilis. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba lihat ya spesifikasi dari HP ini. Ya, kalau saya lihat di GSM Arena itu Xiaomi Poco X5 ya. Nah, ini displaynya itu 6,67 in. Untuk kameranya 48 megapiksel, RAM-nya 6, ada yang versi 8, baterainya 5000 mAh ya. Nah, ini ada yang sudah support 5G ya. Jadi ini support 5G. Dirilis Februari tahun 2023. Berarti ya lumayan ya. Kurang lebih setahunan lah, setahun lebih ya. Lalu untuk tipe LCD-nya itu menggunakan Super AMOLED. Berarti ini menggunakan Super AMOLED.
Nah, resikonya kalau beli HP kayak gini, LCD pecah ya siap-siap ya merogoh kantong yang lebih dalam. Karena ganti LCD-nya yang Super AMOLED lumayan mahal. Untuk protectnya menggunakan Corning Gorilla Glass 3 ya. Ini sudah Android 12, MIUI 13. Nah, chipsetnya sendiri ini menggunakan chipset Snapdragon atau Qualcomm ya. Lalu ini untuk storage-nya yang versi 6 itu 128 GB, yang versi 8 256 GB. Ya, kita akan coba cek ya dengan cara dicas ya. Apakah ada konsumsi arus yang dihasilkan dari HP ini. Oke, saya coba cas. Saat saya coba cas, dia hanya 0,1 ampere, 0,2, 0,1 dan mentok seperti ini. Nah, ini yang saya maksud. Ini itu ciri-ciri rusak RAM CPU ya seperti ini. Biasanya seperti itu ya. Jadi kalau HP-HP model-model sekarang tuh beda kayak HP zaman dulu. HP zaman sekarang mati total, rata-rata itu RAM CPU. Itu ya. Oke, ini ya hanya 0,1 ampere. Poco X5 Pro ya. Pro mungkin ini ya. Oke, kita buka SIM tray-nya. Oke, ini sudah terbuka untuk bagian backdoor-nya. Nah, ini kondisinya baterainya masih mulus ya. Oke, lalu kita buka bagian sini ya. Oke teman-teman, ini sudah terbuka ya. Jadi pembukaannya itu kita mesti angkat frame ini ya. Lalu hati-hati fingerprintnya kita buka pelan-pelan. Nah, ini dia, kita pastiin dulu baterai ya. Pokoknya HP rusak apapun, pastiin baterainya itu seperti apa. Ada enggak tegangannya, masih enggak dayanya ya. Oke, positif sebelah kanan, negatif sebelah kiri ya. Baterainya ada 3,4. Ini sudah memenuhi standar sebetulnya baterainya ya. Tapi alangkah lebih baiknya kita coba langsung injek dulu baterainya ya sebelum melangkah ke mesin. Ini penting dilakukan ya. Oke, lalu kita suntik baterainya. Nah, ini baterainya 3,1 ampere tapi kedip ya. Artinya ini baterainya itu habis total. Jadi mesti kita maksimalkan dulu baterainya, lalu kita nanti analisa kembali ya. Nih masih kedip. Kita tunggu proses injek baterainya dulu. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya. Nah, ini saya sudah pastikan baterai kondisinya sudah, dayanya sudah banyak ya. Oke, kita analisa kembali ya. Apakah dia masih konsumsi arus 0,1? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masih 0,1 ya.
konsumsi arus masih 0,1. Nih 0,1 ampere ya, masih tetap, padahal baterai sudah kondisi terisi, masih tetap ya. Oke, seperti dugaan awal ya, kemungkinan besar ini RAM CPU yang bermasalah. Ini saya akan cek dulu kondisinya konslet apa enggak. Konslet apa enggak. Positifnya ini, feedbacknya ini ya, positifnya kiri, jarum harus bergerak. Kalau saya balik, jarum nggak boleh bergerak. Kalau bergerak konslet, jarum nggak bergerak ya, tuh berarti nggak konslet. Karena RAM CPU kalau bad connect atau overheat biasanya nggak konslet sih, hanya solusinya memang direbal. Nah ini kita coba lihat bagian RAM CPU nya, kita copot ya, kita buka antena converter, lalu kita angkat nih bagian mesin. Oke, dimana kira-kira letak RAM CPU nya. Nih kita lepaskan semua bagian kameranya. Nah ini mesin dari Poco X5 5G ya. Saya nggak tahu X5 Pro apa X5 aja. Nih kondisi mesinnya ya. Untuk bagian RAM CPU-nya kemungkinan besar di area sini ya. Kita coba lihat. Nah ini ada dua, ini yang satu warna pink, yang satu warna putih ya. Jadi kalau kita buka ini thermal padnya, dan di sini ada keterangan Qualcomm. Oke, jadi ini teman-teman, apa untuk CPU-nya ini sudah menyendiri ya, tidak double deck dengan RAM. Jadi ini CPU-nya, ini chipsetnya Qualcomm ya. Ini menggunakan Qualcomm nih SM6375, menggunakan chipset Qualcomm SM6375 ya, 100 strip AB. Lalu yang di sini nih, ini IC RAM-nya ini. Jadi ini chipset CPU-nya, ini IC RAM-nya. Berbeda ya. Dia tempatnya sudah sendiri-sendiri. Tidak di double deck, tidak numpuk jadi satu. Nah, kalau ini UFS-nya. Jadi untuk Poco X5 Pro itu menggunakan Qualcomm SM6375. Kalau saya lihat untuk harganya sendiri di marketplace ya, ini dia harganya di marketplace SM6375 itu 276 ya, 276. Dan ini persamaannya dengan Redmi Note 11 Pro 5G ya. Nih, menggunakan SM6375 100 strip AB. Lalu kalau untuk RAM-nya ya tinggal dikondisikan ya, maunya di-upgrade atau enggak.
Itu kalau mau ganti. Tapi yang umum terjadi itu kita sebagai teknisi ya tidak mengganti ya. Kita coba rebaling dulu. Rebaling CPU, rebaling RAM. Jadi ini membuktikan bahwasanya ya dipisah antara RAM sama CPU sudah cerai begini masih tetap juga ada masalah. Padahal udah cerai ya, masih tetap ada masalah. Ya nggak tahu kalau rujuk nantinya ya. Jadi perbedaannya dari Poco X3 Pro yang Raja Matot karena RAM CPU numpuk double deck, ini dari brand Poco atau Xiaomi-nya itu sudah memisah, udah dicerai nih RAM CPU-nya, tapi masih tetap juga masalah ya. Ya namanya elektronik tuh kita nggak bisa mengira-ngira kapan waktunya rusak, kapan waktunya dandan, kapan waktunya beli lagi. Nah itu, ini sudah mulai ada servisan Poco X5 Pro, dan ini jujur pertama kalinya saya terima servisannya ya, dan kelihatannya tanda-tandanya itu di arah RAM CPU. Ini RAM, ini CPU. Udah dicerai pun masih tetap masalah.